Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari salat musafir ya. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan salat berjamaah. Maka sekarang kita masuk pada halaman 58, sholatul musafir, sholatnya orang yang bepergian. Nah, kenapa beda? Bedanya di sholat orang yang bepergian ini boleh digabungkan dan boleh dikurangi rokaatnya. Rokaat apa saja dan apa saja yang boleh digabungkan? Nah, kita simak. Ya, sholatnya orang yang bepergian. Sholat qashar ya, ada sholat qashar. Qashar itu meringkas jumlah. Jadi silakan dicatat, tugasnya hari ini adalah mencatat. Qashar ialah meringkas sholat, meringkas jumlah rokaat dalam sholat. Adapun jumlah rokaat yang boleh diringkas ialah sholat yang memiliki 4 rakaat. Ya, adapun sholat yang boleh diringkas adalah sholat yang memiliki 4 rakaat. Yang lain tidak boleh. Ya, sholat musafir ialah sholatnya orang yang bepergian yang dilakukan dalam jarak jauh, kira-kira 2 marhala atau 80 kilometer. Jadi ya kira-kira Surabaya Malang lah. Kalau ke Madura itu ya Surabaya Pamekasan lah. Ya. Kayaknya kalau Sampang itu masih belum. Kayaknya. Nah anak-anak. Di sini kita bisa melihat ya. Di situ kita bisa melihat sholat musafir. Sholat seorang musafir ya diperbolehkan mengqashar sholat. Diperbolehkan mengqashar atau meringkas jumlah rokaat sholat yang rokaatnya sebanyak 4. Yang rokaatnya sebanyak 4. Jadi yang boleh diringkas sholat itu dhuhur, asar, isya. Maghrib gimana? Maghrib tidak boleh. Maghrib itu 3 rokaat. Jadi rokaat yang 2 sama yang 3 itu tidak boleh diringkas. Yang boleh diringkas itu 4. Diringkas menjadi berapa? Diringkas menjadi 2 rokaat. 4 dibagi menjadi 2 rokaat. Lah kalau 3 dibagi 2 ya apa cara sembahyang kan? Masuk tengah-tengah rukuk gini rokaat kedua, tengah-tengah rukuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tidak masuk akal ya. Gitu. Oke anak-anak, jadi yang boleh diringkas hanya rokaat yang mempunyai bilangan 4. Kemudian ya itu berdasarkan riwayat itu. Kemudian syarat sahnya sholat qashar. Nah, boleh diqashar itu bagaimana Ustadz? Boleh diqashar yang pertama syarat sahnya. Kalau syarat sah berarti harus ada di luar sholat. Begitu ini tidak ada berarti sholatnya tidak sah, artinya batal. Ya, syarat sahnya sholat qashar hendaklah bepergian itu bukan untuk tujuan maksiat. Nah kalau bertujuan untuk rekreasi atau apa, pokoknya bukan maksiat, tidak apa-apa. Ya selama bukan maksiat lah. Kalau berangkatnya wah aku apa pacaran. Walaupun kamu pacarannya berangkat dari Surabaya ke Malang nek kayak pacaran ndak boleh diqashar sholat. Tidak boleh diqashar sholat. Kenapa? Maksiat, dosa. Paham ya? Jadi begitu anak-anak. Bukan untuk tujuan maksiat. Jadi kalau berangkatnya untuk pacaran sampai di sana ndak boleh qashar sholat. Tetap harus sholat full. 4 rokaat. Paham ya? Kemudian hendaklah berbuat qashar bersama-sama dengan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi gini maksudnya. Qasharnya niat dalam qashar itu bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Nah, niatnya kalau pakai jamak takdim ya. Usolli. Nah, kalau sholat zuhur gimana? Sholli fardhu dhuhri arba'an raka'atin mustaqbilat qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah kalau qashar usolli fardhu dhuhri raka'ataini karena 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala baru Allahu akbar. Ya. Jadi niat untuk qashar itu berada pada takbiratul ihram. Niat qashar Allahu akbar gitu ya. Nanti dicatat.
setelah ini Ustaz kasih tahu niatnya ya, bagaimana kalau niatnya jamak takdim, jamak takhir pakai qasar. Kemudian jangan bermakmum kepada orang yang mukim. Jangan bermakmum kepada orang yang tidak mengqasar salatnya. Artinya gini anak-anak, misal kalian dohor sampai di Malang, berangkat dari Surabaya ke Malang, dohor sampai di Malang ya. Begitu dohor sampai di Malang, kemudian sholat ke masjid ikut imam, imamnya pas sholat dohor juga 4 rakaat. Nah kalau imamnya 4 rakaat, kalian harus ngikuti 4 rakaat, tidak boleh menjadi 2. Enak ikut imam, tidak boleh. Seandainya imam begitu at-tahiyat pertama terus kon salam ini, imamnya berdiri Allahu Akbar, terus kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak boleh. Kalau imamnya 4, kalian harus 4. Kalau imamnya 2, berarti kalian boleh 2 gitu. Makanya kalau mau makmum, bermakmumlah kepada orang yang sesama perjalanan. Bermakmumlah kepada orang yang sama-sama qasar. Orang itu qasar, 2 rakaat qasar Pak, iya 2 rakaat, alhamdulillah ikut 2 rakaat juga gitu ya. Jadi kalian jangan ikut sholatnya orang yang 4 rakaat kalau memang niat 2 rakaat. Tapi kalau kalian mau yang 4 rakaat tidak apa-apa, tidak apa-apa. Misal si akeh tenagaku anan ndak capek sama sekali kok berangkat sholat 4 rakaat, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Yang jelas kalau mau 2 rakaat tidak boleh bermakmum kepada yang 4 rakaat. Paham ya? Kemudian ada jamak. Jamak itu apa? Jamak ialah mengumpulkan sholat. Mengumpulkan sholat. Sudah? Titik. Adapun sholat yang bisa dikumpulkan adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Paham ya? Tadi dua-dua ini. Jadi anak-anak di dalam sholat jamak ada 2. Sholat jamak dibagi menjadi 2. Jamak takdim dengan jamak takhir, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ialah mengumpulkan sholat di awal waktu. Contohnya sholat di sholat zuhur dan sholat maghrib. Ya, titik itu dulu. Jadi Ustaz jelaskan. Jamak takdim itu mengumpulkan sholat di awal waktu. Misal ada zuhur sama asar. Ini kan 2 yang boleh dikumpulkan ya. Zuhur sama asar ini boleh dikumpulkan. Entah kalian mau dibuat 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 rakaat. Yang jelas ini boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan itu dengan alasan yaitu tadi 2 marhalah perjalanan ya. Nah dikumpulkannya ini anak-anak kalau dikerjakannya sholat itu di awal waktu zuhur, misal sampai di sana, sampai di Malang, Surabaya, Malang, misal sampai di Malang, kemudian kalian di sana itu masih zuhur waktunya, masih jam 1 atau masih jam 12, berarti masih zuhur masih ya kan. Begitu masih zuhur terus kalian sholat, Ustaz boleh dijamak. Nah nanti waktu tur ya boleh dijamak, boleh. Jadi dijamaknya zuhur sama asar, dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat, 2 rakaat gitu ya. Dikerjakannya di waktu zuhur, atau kalau maghrib sama isya dikerjakannya di waktu maghrib 3 rakaat, 2 rakaat. Nah niatnya bagaimana kalau jamak takdim qasar? Kalau niat sholat duhur, misalkan sholat duhur ya, usolli fardhu duhri rakaataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala ya. Kemudian kalau jamak takhir atau kalau sholat maghrib, misal sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'a takdimin, tidak pakai qasron karena maghrib tidak bisa diqasar ya. Jam'a takdimin lillahi ta'ala. Paham ya? Kemudian di jamak takhir. Jamak takhir itu ialah mengumpulkan sholat di akhir waktu. Contohnya mengerjakan sholat di waktu asar atau di waktu isya. Kalau umpama yang dikumpulkan ini zuhur sama asar, misal kalian berangkat dari Surabaya jam berapa ya? Jam 12 lah. Kalian berangkat dari Surabaya jam 12. Macet nih sampai di Malang, kemudian jam 4 sore.
Jam 4 sore terus gimana sholatnya? Sholat di saat sore. Begitu sampai di Malang, sholat jam 4 sore, sholat saat sore itu tadi, sholat dohor sama asar. Yang dikerjakan dohor dulu. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat dohor, 2 rakaat asar. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri. Jam'at takhirin qasran lillahi ta'ala. Salat asarnya usolli fardhal asri rakaataini jam'at takhirin. Kalau jam'at takhirin jamak takhir berarti ya. Kalau jam'at takdimin jamak takdim. Kemudian qasran lillahi ta'ala. Umpama sholat maghrib sama isya berarti yang diringkas di 2 waktu ini. Dikerjakannya kapan? Wah nanti aja. Kalau maghrib mungkin masih renang di kolam renang. Waktunya singkat. Akhirnya kemudian sholatnya di isya. Ya kan? Habis renang jam 8 selesai renang. Kemudian mentas, mandi dan lain sebagainya. Begitu masuk ke villa misalkan. Masuk ke villa ya kan? Istirahat sebentar, kemudian sholat jam 8 Ustaz sholatnya enggak apa-apa, sholat berarti sholatnya di sholat isya. Yang dikerjakan tetap maghrib dulu, maghrib kemudian isya. Niatnya bagaimana ketika sholat isya? Niatnya usolli fardhol isya'i jam'at takhirin. Usolli fardhol isya'i rakaataini 2 rakaat jam'at takhirin qasran lillahi ta'ala ya. Itu jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian syarat sahnya jamak takdim yaitu tertib ya, tidak boleh mendahulukan sholat yang bawah. Kalau dohor sama asar berarti harus dohor dulu, walaupun dikerjakannya di sholat asar tapi dohor dulu yang dikerjakan ya. Kemudian yang pertama tertib, yang kedua niat jamak di sholat yang pertama. Jadi sholat yang pertama itu sudah niat jamak. Ya Allah saya niat sholat jamak. Ya, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah niat sholat jamak qasar dohor lillahi ta'ala. Jangan kalau dohornya tidak niat kemudian di asarnya yang niat. Gimana Ustaz? Niatnya di awal. Niatnya pas di dohor. Kemudian syarat yang ketiga adalah mualat. Yaitu terus menerus. Artinya tidak dijeda. Kon mari sembahyang dohor. Ya kan, terus kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi ditinggal ngobrol dulu. Anak gimana mau mau renangnya enak apa enggak loh? Ya enggak boleh. Ini nanti sholat asar di waktu asar, enggak jamak itu enggak jamak, 4 rakaat nanti ya jatuhnya. Nah anak-anak tidak dipisahkan oleh waktu yang terlalu lama. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri lagi, langsung takbir Allahu Akbar. Sholat jamak qasar asar, kalau sudah zuhur ya. Kemudian hendaklah orang yang bepergian, yang keempat, hendaklah orang yang bepergian itu tetap dalam keadaan musafir ketika mengerjakan sholat yang pertama dan memasuki sholat yang kedua. Jadi tetap dalam kondisi musafir di sholat yang pertama dan yang kedua. Paham ya? Kemudian syarat sholat jamak takhir. Syaratnya apa? Yang pertama niat di awal waktu. Jadi kalau ngerjakan dohor sama asar dikerjakannya di asar, tetap dohor dulu yang dikerjakan, niat jamak takhir lillahi ta'ala, qasran lillahi ta'ala. Kemudian tetap dalam keadaan bepergian. Karena kalau sudah tidak bepergian ya, maka tidak sah jamak takhirnya. Oke? Jadi seperti itu anak-anak yang bisa Ustadz jelaskan di jamak takdim dan jamak takhir. Tugasnya kalian hari ini adalah untuk mencatat. Nah, insya Allah minggu depan kita kasih soalnya ya, ada soalnya. Nah, ini dicatat dulu, oke? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.